Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat-sehat semua. Amin, amin. Untuk kelas 7, pertemuan kita di bab 1 yaitu belajar mendeskripsikan. Sudah pernah mendengar kata mendeskripsikan sebelumnya? Nah, kalau belum pernah, nah sekarang tonton videonya sampai selesai. Di sini nanti Bapak jelaskan terlebih dahulu di awal pertemuan kita. Nanti sebentar di akhir pembahasan, di situ ada tugas. Sebelum kita lanjut terlebih dahulu, di sini Bapak sampaikan dulu yang namanya kompetensi dasar, atau disingkat KD. 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, objeknya apa saja? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. KD yang berikutnya 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Jadi anak-anakku, 4 kompetensi dasar ini kita akan selesaikan di bab 1. Namun untuk pertemuan kita awal di 3.1, nah kita di sini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sampai sini sudah dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, di sini pesona pantai Parangtritis Bapak tayangkan ya, seperti apa itu pesona pantai Parangtritis. Bagi yang sudah meminjam buku, nah itu dibuka buku paketnya. Dan bagi yang belum sempat meminjam buku, nanti Bapak berikan yang namanya buku digital ya, pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sekarang kita lanjut untuk menonton atau menyaksikan pesona pantai Parangtritis. Pesona pantai Parangtritis yang di video secara langsung ya. Perhatikan ya anak ya.
Ya, jadi itu cuplikan singkatnya yang dikatakan sebagai pesona pantai Parangtritis. Ya. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Bagian A, kita akan menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, seperti apa saja itu? Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Ayo, siapa yang belum? Kalau belum, nanti ngomong sama Bapak, nanti Bapak berikan teks deskripsi ya. Nah, lanjut. Nah, tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Selanjutnya, atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ayo, siapa yang belum dan siapa yang sering membaca keindahan ya, keindahan wisata Indonesia. Oke, sampai di sini sudah dipahami, bisa kita lanjut. Sini ada kotak info. Jadi kotak info ini tujuannya untuk menjelaskan yang berkaitan dengan pembahasan. Kita lanjut. Di dalam kotak info, apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Nah, ini perhatikan baik-baik. Yang bagian pertama ada namanya ciri tujuan. Jadi, teks deskripsi mempunyai ciri dan tujuan. Nah, apa saja? Simak videonya sampai selesai. Ini ya anak-anakku ya, yang dikatakan ciri tujuan teks deskripsi ya. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan garis miring, melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, garis miring suasana, garis miring perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Nah, apa saja? Tadi ciri tujuan, sekarang ciri objek yang dideskripsikan. Apa saja ciri-cirinya? Nah, ini objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dalam kurung. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain, balas kurung. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Nah, misal, si Bagas, kelinciku, ibuku, kebanggaanku. Nah, itu sebagai yang dideskripsikan bersifat khusus ya. Nah, jadi nanti yang sudah meminjam, yang meminjam buku, silakan dibaca bukunya yang berkaitan bagian A. Nah, untuk pembahasan kita. Dan selanjutnya, hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan
kucing-kucing yang lain. Ya. Demikian juga, ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Nah, jadi ciri objek yang dideskripsikan itu dia bersifat khusus. Nah, objeknya bersifat khusus secara tertentu saja, tidak semua ya. Tidak semua bisa dideskripsikan, hanya dia secara ini ya bersifat khusus. Nah, oke, sampai di sini kita bisa lanjut ya. Jadi kalau yang belum mempunyai buku paket bahasa Indonesia kelas 7, nanti Bapak berikan yang namanya buku paket digital ya. Sekarang bisa kita lanjut. Nah, ini ciri isi. Nah, berarti ada. Nah, yang ketiga sudah ya, ada yang ketiga. Nah, di ciri isi ini ada apa saja? Nah, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, yang selanjutnya, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, dalam kurung, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Nah, seperti warna dikhususkan pada kata hijau, biru, biru toska, atau orange. Nah, selanjutnya, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, seperti ombak menggempur kemelokan pantai ibuku yang tangguh. Nah, itu 3 dari ciri isi ya. Kita lanjut. Di sini sudah dipaham ya. Ya, lanjut. Nah, ini bacalah teks berikut. Nah, teks 1, Parangtritis nan indah. Teks 2-nya, ayah panutanku. Teks 3, ibu inspirasiku. Yang keempat, si Bagas kelinciku. Ya, jadi anak-anakku, makanya tadi Bapak sudah katakan, bagi yang sudah meminjam buku di perpustakaan, buku bahasa Indonesia, buku paket, silakan dibaca terlebih dahulu ini ya. Nah, di teks 1 itu Parangtritis nan indah, teks 2 ayah panutanku, teks 3 ibu inspirasiku, teks deskripsi yang keempat si Bagas kelinciku ya. Nah, jadi di sini Bapak tidak paparkan teksnya, tinggal hanya Bapak instruksikan agar kamu membuka di buku paketnya ya, biar lebih mengetahui isi keempat teks deskripsi tersebut ya. Lanjut ya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita di bagian 2. Di sini kita mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Bapak mau tanya,
Apa itu yang dikatakan mengidentifikasi? Jadi kalau mendengar kata mengidentifikasi ini kita menetapkan ya, menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Jenis teks deskripsi. Makanya tidak semua teks dikatakan teks deskripsi. Nah, disitu dilihat dari jenisnya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kotak info, perhatikan. Jenis teks deskripsi. Nah, seperti tadi ya. Ini kita kembali. Jadi sini kita mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, makanya perhatikan di kotak info seperti apa jenisnya. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Ya, ini perhatikan ini ya. Ingat-ingat, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri, dan yang kedua sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, seperti di sini cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, itu ya. Ingat-ingat itu ya. Nah, kalau ditanya jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya, terdiri dari dua kategori. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, contohnya ini seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Bisa kita lanjut. Di bagian 3 kita akan mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi anak-anakku, di teks deskripsi itu penggunaan bahasa ada ya. Nanti kita catat sebentar, Bapak berikan contoh. Sekarang yang berikutnya. Ini ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, perhatikan ini ya. Ini yang perlu kita daftar. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Apa saja? Contoh. Nah, ini berarti kalau penggunaan bahasa dalam teks deskripsi itu terdiri dari ada kata umum dan ada kata khusus ya. Nah, kata umumnya kata baik dan kata khususnya ramah. Terus kata umum menggerakkan, kata khususnya mengibaskan. Kata umum bentuk, kata khusus bulat. Kata umum indah, kata khususnya menawan. Bapak mau tanya, kata umum dan kata khusus sama apa beda? Nah, dari pertanyaan itu nanti kamu jawab melalui di classroom. Oke, kita lanjut. Ini perhatikan. Kata umum adalah kata-kata yang mempunyai cakupan luas. Nah, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang mempunyai cakupan lebih sempit. Dalam menentukan kata khusus pada kata umum, yang harus dikenali adalah kelas katanya. Nah,
Atau kalau bukan kelas kata, biasa dikenal di situ tuh turunannya ya, turunan kata. Nah, atau persamaan ya. Atau bisa dikatakan sinonim. Nah, contoh, apabila kata umum berbentuk kata sifat, maka kata khususnya juga berbentuk kata sifat. Ya, ini perhatikan ini ya, untuk menentukan kata umum dan kata khususnya apa. Nah ini, nah apa tadi? Apabila kata umum berbentuk kata sifat, maka kata khususnya juga berbentuk kata sifat ya. Nah itu diingat-ingat itu ya. Nah cukup sampai di sini, sudah dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut. Nah, dalam teks deskripsi selalu menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Nah, seperti apa saja? Nah, perhatikan, menggunakan kata sifat dan menggunakan kata emosi kuat. Nah, contoh, kata sifat baik, kata emosi kuatnya tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Kata sifat indah, elok, molek, permai, menakjubkan. Kata sifat kuat, kata emosi kuatnya tangguh, perkasa. Kata sifat kuning, kata sifat kuning, kuning kemilau, kuning keemasan, merah. Kata sifat merah, berulang, kata sifat merah, kata emosi kuatnya merah menyala, atau merah menyala, merah merona. Lanjut. Nah ini, mengidentifikasi majas ya. Nanti anak-anakku belajar, atau bagi yang sudah mengetahui apa itu majas ya, silakan dipelajari lagi lebih luas lagi. Dan bagi yang belum mengetahui sama sekali apa itu majas ya, di sini majas itu atau bisa dikatakan bahasa kias ya. Adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi ya. Jadi kalau ditanya apa itu majas, nah majas itu gaya bahasa atau bisa dikatakan juga dia kias ataupun konotasi ya. Sampai di sini udah paham ya, jadi bisa kita lanjut. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Jadi kalau dalam teks deskripsi itu selalu menggunakan majas perbandingan ya, untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Daftarlah majas pada semua teks deskripsi di atas. Misalnya, Bapak kasih contoh. Si A manis senyumnya bagaikan madu. Nah, itu lagi. Atau
Si A hitam alisnya bagaikan semut hitam yang berbaris di dinding. Nah, kita lanjut ya. Nah, misal teks 1 pakai contoh. Kalimat majasnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, kalau misalnya anak-anakku, anak kelas 7 betisnya bagaikan baja. Nah, berarti kalau betisnya bagaikan baja itu ini ya, kuat-kuat untuk menendang bola. Nah, itu Bapak kasih contoh ya. Jadi dikatakan majas perbandingan. Terus yang teks 2-nya 3 dan 4, silakan anak-anakku dibuka di buku paketnya ya, di buku paketnya di situ teks 2 apa, teks 3 apa, dan teks 4 apa. Nah, terus yang kosong ini ya, nah ini Bapak kasih titik-titik ya, nanti anak-anakku tuliskan, tapi ingat ya, digambar dengan tabelnya ya, tabelnya contoh tabel seperti ini digambar ya. Nah, setelah itu teks 2, 3, dan 4 kamu tuliskan kalimat bermajas di teks 2, teks 3, dan teks 4. Paham ya? Ya, kalau paham sekarang kita lanjut. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita berpisah, Bapak ingatkan banyak membaca di rumah ya. Karena banyak membaca, banyak ilmu yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.